Ya, selamat sore rekan-rekan IWPI. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan Pak Fikri ini dari Cirebon yang datang ke markasnya IWPI yang di Malang. Pak, susah. Ya. Susah. Gimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Pak Rinto ya. Pak Rinto sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Pak Fikri. Kira-kira bisa diceritakan sekilas ini Pak Fikri. Maksud dan tujuan ini Pak Fikri sampai jauh-jauh dari Cirebon datang ke Malang ini Pak Fikri. Ya, dengan datangnya saya ke Cirebon ingin mengetahui lebih dalam tentang perpajakan karena yang penagihan tidak masuk akal. Oh, gitu. Seperti yang dialami saya lah, seperti itu Pak. Ya. Karena nggak pinter-pinter nih belajar di pajak, kena kanan kiri atas bawah kena terus. Kenapa tuh saya? Iya, hancur. Jadi orang yang nggak ngerti pajak ini Pak ya, yang nggak pernah tahu hitung-hitungan pajak, harus bisa pajak loh ini Pak Fikri ya. Harus bisa pajak ya. Harus bisa mengerti dikit-dikit ya, mengerti. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu kasusnya sekarang sudah sampai tahap apa ini Pak Fikri? Ini sampai di Kanwil, alhamdulillah sudah di Kanwil, surat keberatan sudah dikirim 2 kali dan ditolak. Oh ya, keberatannya ditolak ya. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Harus semangat ini Pak Fikri. Nanti dari WPI akan kita upayakan bantuan hukum. Bantu ya. Ya, secara maksimal segala upaya hukum baik gugatan maupun banding maupun upaya-upaya hukum administratif lainnya, Pak Fikri. Betul, Pak. Terima kasih. Ya, kita harus berani speak up lah. Jangan takut-takut ya. Kalau boleh tahu ini Pak Fikri, sekarang ini gimana cerita kondisi bisnisnya sejak ada kasus perpajakan ini Pak? Ya jujur aja nggak fokus, jadi tahun ini nggak fokus ya. Biasa penjualan 40-50, sekarang jualan 20 hancur setengahnya ini. 1 tahun ini parah sekali kondisi daya beli konsumen. Di samping kita yang lokal ini dihajar habis, yang gajah-gajah pada buka di mana-mana daerah ya. Kita yang lokal ini yang menengah ini mau naik sedikit dihajar lagi, mau naik dikit dihajar lagi. Ditagihnya ratusan juta, 1 miliar 500, sedangkan kita ngasih istri, ngasih orang tua aja nggak pernah ngasih segitu. Kadang hanya salah pemahaman manajemen saja, salah manajemen apa itu yang mereka pakai untuk ngajar kita. Padahal kita hanya salah ini, dan laginya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, jadi kita bingung. Iya, mana datanya, salah semua pokoknya. Salah semua. Iya, habis kita ini 2019, 2020, 2021. Kalau terus bayar terus begini hancur ini. Hancur ya. Ini berarti kasus yang Bapak ini kasus pajak tahun 2019 Pak Fikri ya? Betul. Tagihannya dari keputusan keberatannya sekitar berapa itu Pak? Tadi awalnya 1,5, nego jadi 700, nego jadi 580, saya tetap nggak bisa bayar, saya hanya bisa mau membayar 100 jutaan kurang lebih kemampuan saya. Karena faktanya handphone itu kan, ya untung 700, bayar sewa 300, sisa 300 buat bayar gaji karyawan, buat biaya lain, sisa 150, 200 setahun, terus ditagihnya 1 miliar 500, kan nggak masuk akal. Fakta, kita bicara fakta, tapi mereka bicaranya undang-undang, kita bicaranya fakta. Faktanya nggak segitu gitu. Kita duduk keringet di pantat sampai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi diacak-acak sekali. HP kan itu gampang sebenarnya. Hitungannya cuma 2%, 3% ya intinya. Dari situ sih Pak, makanya nggak masuk akal nih perpajakan Indonesia, kok nggak cocok untuk dunia perhandphonean. Dan banyak rekan-rekan saya nggak berani bicara dan banyak yang tutup sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak yang mengalami kasus seperti Pak Fikri ini, cuman belum berani speak up itu Pak ya? Iya Pak, dan banyak yang tutup karena takut tutup putar haluan. Kita ini jadi kejebak terus, kita mau bener resmi tapi malah begini jadinya, menjebak di lingkaran ini. Putar haluan itu maksudnya gimana Pak Fikri? Ya pada dagang yang lain, pada nggak pada mau lah pada HP ini, karena ngambil dari Oppo, Vivo, Samsung kan. Padahal udah jelas itu. Kita itu kan beli kan ya kelihatan lah Pak kalau HP sih sebenarnya. Cuman ya itu, kita A menang diajar B, B menang diajar C, C menang diajar D. Bayangin saja untung 200 ditagih 1 miliar. Ini faktanya gimana? Saya mau duduk bareng sama Ibu Sri Mulyani apa siapa bareng-bareng. Ya. Nggak ada masalah sih. Kita bicara fakta gitu. Tapi kalau boleh tahu ini Pak ya, tadi kok bisa Pak ya Pak Fikri? Kok ada sampai nego-nego itu pajaknya, berarti angkanya nggak jelas Pak ya? 1,5 miliar. Jadi kan turun itu. Satu miliar kan kita sendiri yang meminta untuk supaya diperhitungkan kembali Pak. Itu kan hanya tembakan saja dari saya. Jadi angkanya kita minta untuk dihitung kembali, jadi kan bisa turun-turun gitu Pak. Turun-turun tapi di 580 ini seumur-umur saya baru merasakan
sekali ini saya ini. Jadi menurut Pak Fikri angka 1,5 M tadi itu angka tembakan Pak ya? Iya, angka tembakan dari perhitungan-perhitungan dan lain-lain lah. Intinya kita komplain salah, nggak komplain salah. Kita bayar salah, nggak bayar salah. Jadi maju mundur kena ini bahaya sekali ini. Yang menengah-menengah kayak saya gini naik sedikit dihajar, naik sedikit dihajar. Makanya saya sudah siap lah gitu lah. Gimana pun juga saya juga udah ngomong istri kalau sampai saya di penjara juga jangan keder. Zaman sekarang memang seperti itu semua hukumnya yang bingung. Jadi kita usaha suruh mikirin pajak, suruh mikirin ini kan banyak berbendel-bendel Pak. Fokus usahanya jadi bodohnya jadi gobloknya kita ini. Jadi ini jujur teman-teman ini curhat. Saya itu mau bener-bener bayar, saya mau bener gitu. Tapi sesuai dengan yang itu. Jadi Pak Fikri ini sebenarnya mau bayar tapi yang asal angkanya yang benar itu Pak ya? Iya, yang sesuai Pak. Bicara fakta kita bisa duduk bareng dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam dagang HP seperti apa, ayo bareng-bareng. Ada resiko barang elektronik hilang, ada resiko orang hutang yang ke konsumen hutang 600 juta ke saya juga ada. Itu signifikan itu. 600 juta masih hutang Pak ya? Berarti hutang di Bapak Pak ya? Orang hutang ke saya 600 juta belum bayar. Itu kan ada teori-teori yang nggak bisa di ini. Iya. Fakta kehidupan setiap hari. Kita nggak tahu barang elektronik dijual rusak ya kita harus terima karena kita konsumen. Nomor satu kita pelayanan apanya saya paling penting. Betul Pak. Ya, tadi kita kan kerja usaha ini kan bukan di hutan itu konyol sekali seperti nggak ada apa-apa. Kita kerjanya bener dan ya udah bener semua dari Oppo Vivo-nya siap membantu. Ada semua ini kita resmi kok bukan di hutan gitu kan. Iya. Hitungan 2%, 3% kok malah jadi begini nih nggak ngerti. Kanan kiri mundur kanan. Tadi ini Pak Fikri saya nikmat tapi. Nikmat ya. Nah tapi yang menarik tadi kan tagihan dari keputusan Gubernur tadi sampai 580 jutaan Pak ya? Iya 500. Itu pernah nggak Pak ngasih istri uang sampai 500 juta itu Pak? Tidak pernah sama sekali Pak. Jadi ngasih sampai 50 juta aja saya nggak pernah ditransferan, saya cek nggak pernah saya ngasih istri. Saya bulanan istri aja 5 juta, 3 juta. Ini kayak nggak masuk akal gitu. Saya bayar negara 500 juta sampai 600 juta begitu bagaimana? 2019 kita kan jadi orang awam berpikir 2020, 2021 habis kita ini bisa habis ini pengusaha-pengusaha ini sekarang kanan kiri ini jurang. Tidur ini kita melek, tidur matanya melek. Kapan aja kita bisa dihajar ini ngeri sekali saya merinding sekali. Ya mudah-mudahan bahaya sekali. Nanti teman-teman yang lain yang merasa kasusnya sama dengan Pak Fikri nanti bisa bergabung dengan WPI semaksimal mungkin kita upayakan ini Pak bantuan hukum yang terbaik Pak karena yang kami lihat ini Pak Fikri di lapangan ini banyak oknum DJP ini Pak menjebak karena ketidaktahuan wajib pajak karena tidak tahu masalah hukum. Iya karena PKP itu kan kita zaman dulu 2018 2019 siapa yang bikin PKP itu kan nggak langsung jadi 6 bulan 3 bulan. Sekarang ditagihnya 5 tahun jadi disalah-salahkan. Padahal dulu bikin begitu kan susah Pak. Iya. Gak sembarangan kata siapa Cuman sekarang disalah-salahin. Coba tagihnya yang 2023 langsung kita perbarui sama air kan enak. Ini mah enggak kayak jebakan-jebakan saya merinding sekali. Batman Pak ya. Ngeri sekali ini, hancur sekali ini usaha Indonesia ini kalau begini. Orang teriak semua ini. Sama itu Pak Fikri dengan kasus yang saya alami mungkin teman-teman ini pemirsa IBBI juga sudah sering melihat kasus saya Pak Fikri. Jadi memang ini kita seakan-akan mereka tuh dan saya yang parahnya Pak, toko yang dipermasalahkan ini sudah tutup. Jadi benar-benar saya tuh putar tokonya 2019, 2020 tuh. 2020 tuh sudah tutup tokonya yang dipermasalahkan. Oh, jadi tokonya tutup. Lokasinya tuh sisa satu tadinya di mall sekarang di pinggir jalan. Saking nggak bisa bayarnya dan nggak bisa saya. Oke. Tapi mudah-mudahan ini Pak Fikri dengan sudah bergabung dengan IWPI dan ada bantuan hukum, Pak Fikri bisa fokus usaha lagi. Karena yang paling penting adalah usaha ini tetap harus rekan-rekan jalan Pak. Iya, saya sempat ngedrop sih trauma tapi jadi bismillah pelan-pelan. Kalau ini Pak Fikri, ini kan prinsipnya dari IWPI Pak Fikri itu motonya IWPI itu adalah sebagai wajib pajak bayarlah pajak sesuai kewajiban agar negara kuat. Ya, kita hanya kesalahan administrasi saja sebenarnya sih Pak. Semua juga pasti salah kalau dicari kesalahan. Betul Pak. Ya susah juga. Sudah dipanggil pasti setong itu intinya. Kayaknya begitu sekarang. Betul. Jadi sebagai fiskus Pak Fikri, terima pembayaran pajak sesuai hak agar tercipta keadilan. Itu misinya IWPI. Jadi ada kesetaraan antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak. Kalau sekarang ini terlalu jomplang memang Pak. Secara aturan itu memang hancur sekali ya. Betul Pak. Apalagi nanti saya tadi bilang tidak cocok.
bisnis perpajakan untuk di perkanan dunia kan cepat perputarannya. Oh, Perputarannya cepat tapi untungnya kecil kalau HP. ya. Tapi kalau masalah itu semua Pak, bukan hanya di bidang Semua ya Pak. handphone aja Pak. Kami juga di bidang ini Pak, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga Sama. hal yang sama Pak Fikri. Ya, yang penting kita tetap bersatu bersama, saling menguatkan. Ya mudah-mudahan dengan kita selalu bersama, Tuhan memberikan keajaiban gitu Pak, bagi wajib pajak dimudahkan jalannya tuh Pak Fikri. Iya. Mudah-mudahan. Ada pesan ini Pak, pesan terakhir Pak, mungkin bagi wajib pajak yang lain Pak. Ya mudah-mudahan lah, nggak usah takut untuk bertanya, nggak usah takut apa ya. Ya kita sesuai fakta aja keadaan kondisi perdagangan usaha seperti apa. Gitu yang kita laporkan, jangan dilebih-lebihkan, nanti malah ke depannya lebih berbahaya menurut saya. Ya, terima kasih. Ini Pak Fikri, ini closing statement-nya. Bagi teman-teman sekalian yang mau bergabung dengan IWBI, silakan ke website iwbi.info. Nanti dari situ ada admin yang akan ini ya, penjelasan-penjelasan terkait dengan program-program dari IWBI Pak Fikri. Sampai sekian, terima kasih.